Saat mesin dingin, apakah boleh AC dihidupkan? Saat mesin dingin sih saya sarankan sih biar. Kalau sudah remap di Cotitus, apa perlu di Ultimate atau hanya performance saja? Kalau sudah pernah di remap ya. Mohon bantuannya Terios 2010 saat berjalan tanpa menggunakan AC itu tenaga masih standar. Cuman pada saat AC dinyalakan perusahaan drastis pada tenaga menurun, apalagi dalam keadaan menanjak. Permasalahannya ada di bagian mana? Oke. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab stabil dari YouTube yang masuk ya. Ini banyak sih, banyak banget, dan kita akan berusaha jawabin satu-satu ya. Nah, Denis Gunawan, keluhan mobil HR-V, sering kunci sendiri begitu pintu semua ditutup dan kunci dibawa keluar. Itu wajar karena memang kuncinya kalau keyless begitu. Nah, terus kadang udah dipencet tombol hitam di gagang mau ngunci pintu tapi nggak mau ngedetect harus pencet tombolnya berkali-kali. Itu mungkin si baterai remote-nya udah mau habis. Coba Anda ganti dulu baterai remote-nya. Kalau misalkan baterai remote-nya masih nggak mau juga, berarti ada komponen di kunci itu yang rusak. Pernah kebentur kah? Pernah kena air kah? Pernah jatuh kah? Itu juga bisa sih. Cuman nggak ada masalah, itu dicek dulu aja dan diganti baterainya dulu aja sih kalau saran saya. Innova Reborn 2016 manual, Juna Saputra Azam. Pintunya tidak bisa ngunci remote atau manual dan tipenya nyala terus walau mobilnya sudah off, dan tipnya nyala terus walau mobilnya sudah off. Ada yang kasih saran pakai dan ganti ECU-nya. Gimana Pak Bos? Itu sih yang jelas bukan ECU sih. Kalau tape dan pintunya tidak bisa ngunci, itu berarti ada problem di kelistrikan. Itu pasti pernah di otak-atik itu kelistrikannya sih, itu sih. Itu udah pasti bukan ECU, karena ECU nggak ada hubungannya sama tape-nya nyala terus walau mobilnya sudah off. Ketika mobilnya sudah off, tape-nya nyala terus, berarti orang tape-nya itu ngambil listriknya, jalur kelistrikannya itu bukan dari si jalur on off kontak si mobil. Itu kan harusnya ambil dari situ. Jadi ini udah pasti nih, udah ada yang ngoprek-ngoprek nih kelistrikannya, dan itu menjadi konslet semua. Begitu Rolls mau tanya, Hilux bensin saya RPM-nya tinggi dan nggak mau langsam, kira-kira penyebabnya apa? Hilux bensin, oke, itu mesinnya sama Innova ya, Innova bensin dan Fortuner bensin. Kalau nggak throttle body, dia ada selang vakum yang sobek. Jadi kalau nggak throttle bodinya yang kotor atau rusak, dia ada selang vakum yang sobek sehingga udara itu masuknya terlalu banyak. Jadi mesin itu idle-nya agak tinggi dan dia susah untuk menstabilin. Kopet, turbo ventilator baling-balingnya hampir lurus. Fungsinya buat mempercepat udara masuk. Kalau baling-balingnya nggak lurus, memperbanyak udara, tapi kecepatan udaranya turun. Oke, kalau turbo ventilator itu kan sebenarnya hanya untuk memutar udara yang masuk aja ya, supaya dia lebih keaduk lah antara si bensin dengan si udaranya. Itu aja sih sebenarnya sih. Oke, Titans Greenhouse, penyebab mobil diesel masuk angin. Penyebab masuk angin untuk mobil diesel yang belum common rail apakah sama? Saya punya Panther Grand Touring, masalahnya setiap pagi mobil bisa di start normal, tapi setelah dipakai jalan 5 menit mati. Tapi bisa di start lagi setelah jalan kira-kira 20 menit dan sudah tidak mati lagi, aman. Masalahnya terulang lagi besok paginya. Kalau dipompa selalu ada udara dari saluran, gejala masuk angin. Setelah dipompa dikeluarkan, mobilnya tidak mati-mati lagi. Selang klem dan saluran solar sudah saya ganti semua, pompa solar dan filter sudah saya ganti semua, tapi kondisi masih sama. Apakah penyebab lain mobil masuk angin di atas? Selang klem, pompa dan filter. Oke, kalau untuk Panther, gejala masuk anginnya itu nanti kita lihat juga di otomatis ya, di selang kan. Kalau selangnya udah diganti semua berarti di tangkinya. Apakah selang itu apakah di pelampung tangkinya itu nempelnya dengan bagus. Kemudian di bos pump itu sendiri dan di seal filter itu sendiri, karena ketika dia vakum nyedot itu dia bisa jadi nyedot udara dari selang-selang. Nah, untuk diesel ya. Kalau untuk common rail biasanya sama juga, tapi dia kan ada high pressure pump nih namanya nih. Nah, kalau dia masuk anginnya parah, otomatis nggak nyala. Cuman kalau masuk anginnya sedikit-sedikit kayak bubble gitu masuknya, itu nanti indikasinya adalah nanti check engine nyala, dia akan nunjukin low pressure di common railnya. Karena di common railnya itu sendiri dia ada sensor tekanan, dan ketika sensor tekanan itu ada di situ, dia itu ya ketika kemasukan udara otomatis udaranya bisa ditekan kan. Nah, dia akan menunjukkan bahwa tekanannya lebih rendah. Ketika itu terjadi, ya sama sih yang kita cek, udah pasti selang-selang, klem-klem, kemudian filter-filter, gasketnya filter, kemudian si pipa-pipa dari injektor dari si bos pumpnya ke si injektor, itu kita cekin semua sih. Karena kalau itu ada sedikit aja, itu bisa nyedot udara sih masuk ke situ.
Gurah Mobil Jogja, kok mau tanya mobil saya Jazz G8 2013 manual 200.000 km yang kemungkinan harus dibersihin apa saja, dan saat mesin dingin apakah boleh AC dihidupkan? Saat mesin dingin sih saya sarankan sih biar nyala dulu ya, supaya itu kenapa sih kok bikin namanya kita panasin mobil, supaya olinya itu jadi encer dulu sedikit sehingga lebih mudah pelumasannya berputar. Nah, setelah Anda hidupin antara 3 sampai 7 menit Anda sudah boleh hidupin AC sih, itu sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman ya jangan buru-buru ketika mesinnya dingin total ya, itu dalam dingin total tuh artinya di pagi hari ketika Anda pertama kali ngidupin mobilnya di pagi hari. Kalau Anda sudah bawa muter sih nggak ada masalah karena olinya kan udah berputar tuh, jadi semua partnya udah terlumasi. Nah, kalau ditanya apa saja yang harus dibersihkan 200.000 km, itu sudah saatnya ganti semua oli, kemudian busing-busing, kemudian gasket-gasket dan seal-seal juga dicekin satu-satu, kemudian ya tune up dan AC itu sudah pasti lah ya harus dibersihin, itu sih biasa. Cuman semua oli udah harus diganti tuh kalau 200.000, jadi kayak oli, kalau manual kan ada oli gearboxnya, terus minyak rem, terus kalau ini Jazz 2013 berarti sudah EPS ya. Kalau sudah EPS ya nggak usah, nggak ada power steering oil, cuman minyak rem juga harus diganti. Jadi coolant juga harus diganti karena udah 200.000 itu saya jamin kalau Anda belum pernah ganti itu udah jadi mirip kayak air biasa itu, dan biasanya sudah ada keraknya sedikit-sedikit, jadi harus dibersihkan lagi. Oke, Ali Hitachi. Mohon bantuannya Terios 2010 saat berjalan tanpa menggunakan AC itu tenaga masih standar. Cuman pada saat AC dinyalakan perusahaan drastis pada tenaga menurun, apalagi dalam keadaan menanjak. Permasalahannya ada di bagian mana? Oke, yang paling pertama sih kita cek di AC-nya dulu. Apakah AC-nya itu si kompresor itu karena belum pernah diganti olinya itu menjadi berat. Kalau kompresornya berat, otomatis putaran mesin atau tenaga mesinnya itu sendiri larinya ke AC bukan ke ban, dimana ketika nanjak itu akan signifikan sih rasanya. Tapi memang semua untuk mobil Terios ini memang kalau Anda nanjak, Anda matiin AC, tenaganya berubah signifikan sih, memang sih. Cuman seberapa signifikan itu kan tergantung pada si mobilnya ini sesehat apa. Cuman yang jelas sih paling nomor satu sih adalah si kompresor AC itu sendiri kita ganti olinya. Kemudian nomor dua, kalau memang masih begitu sama, berarti kan bukan di AC-nya nih problemnya nih, kita ngecek si engine-nya apakah kompresinya masih bagus, apakah tune up, kapan terakhir kali di tune up, injektornya dan pembakarannya masih bagus, itu bisa dicek semua. Budi Arvanjaya, kendala Brio kalau digas ngelitik mohon solusinya. Oke, itu gampang, di tune up kita jamin hilang. Alvin Hidayat mau nanya kalau kecepatan 40 saat digas dilepas bunyi ngorok dari belakang ban gardan atau bukan ya mobil Xenia 2016 MT. Ngorok dari belakang. Kalau ngorok dari belakang sih itu biasanya sih gardan sih, karena Xenia kan penggerak roda belakang 2016. Nah, kalau gardan itu Anda cek apakah oli gardannya sudah Anda ganti, dan ketika sudah diganti pun kalau Anda pernah ngelewatin banjir sebaiknya dicek lagi apakah oli itu masih berbentuk oli, bukan berbentuk putih gitu kan. Kalau dia warnanya udah menjadi putih kayak susu, itu biasanya sudah tercampur sama air banjirnya, itu harus diganti lagi. Kalau enggak nanti kasihan gardannya yang akan lecet-lecet. Cuman kalau saran saya sih itu sih diganti dulu sih oli gardannya sih, karena kan biasanya ya ketika kita lewatin banjir itu kemasukan sih memang sih. Kalau sudah remap di Cotitus apa perlu di ultimate atau hanya performance saja? Kalau sudah pernah di remap ya nggak usah ultimate, performance aja cukup. Kalau diesel saran saya tetap ambil yang ultimate, kenapa? Karena EGR-nya harus dibongkar. Itu aja sih. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.